A. Konsep dasar perpustakaan. 1. Istilah perpustakaan. Keberadaan perpustakaan saat ini bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat. Ekstensi perpustakaan sudah dikenal banyak oleh masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perpustakaan umum di lingkungan masyarakat, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan, dan berbagai macam jenis perpustakaan lainnya. Istilah perpustakaan sangat dekat dengan kata pustaka, yang artinya kitab atau buku. Perpustakaan adalah sebuah ruangan bagi sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya. Bisa disimpulkan menurut tata susun tertentu digunakan pembaca oleh untuk dijual. Buku dan terbitan dapat termasuk semua bahan cetak, majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip atau naskah, lembaran musik, berbagai karya media audiovisual seperti film, kaset, piring, hitam. Untuk Microsoft tentu berdasarkan pengertian tersebut, perbedaan perpustakaan dengan toko buku atau pemanfaatan koleksi. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dipisahkan dari perpustakaan itu sendiri. Saat ini juga sudah dikenal berada perpustakaan dalam berbagai waktu. 2. Fungsi perpustakaan. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pustakawan, khususnya Pasal 3, disebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, pelatihan, pelestarian informasi, dan reaksi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberadaan bahasa. Dengan demikian, perpustakaan memiliki peran sebagai standar untuk menciptakan masyarakat yang literatur dengan informasi yang dikelola sebagai berikut. Dijabarkan fungsi pustakawan. 1. Fungsi penyimpanan atau deposit. Fungsi berarti perpustakaan memiliki tugas untuk menyimpan koleksi yang diterima pada koleksi ilmu perpustakaan dan informasi. Deposit sebagai penyerahan materi perpustakaan baik berupa tercetak, bentuk lain ke perpustakaan yang ditunjukkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 2. Fungsi penelitian. Perpustakaan pada fungsi penelitian berperan dalam membantu pemustaka pengguna keperluan keberhasilan sebuah penelitian yang dilakukan. Perpustakaan dapat menyediakan referensi berupa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan pada proses penelitian. Fungsi ini jelas pada perpustakaan perguruan tinggi. 3. Fungsi pendidikan. Perpustakaan pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat untuk mandiri bagi siapa saja tanpa memandang umur. Fungsi ini tidak hanya berlaku pada perpustakaan yang berada di lingkungan pendidikan seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. 4. Fungsi informasi. Pada fungsi informasi, untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna perpustaka. Perpustakaan menyediakan berbagai macam sumber informasi sesuai dengan reaksi perpustakaan yang berada satu dengan yang lain, termasuk kedalaman. 5. Kultural. Fungsi perpustakaan memiliki pengelolaan budaya bangsa, masyarakat, tempat perpustakaan yang berada, meningkatkan fungsi ini sebagai masyarakat melalui berbagai aktivitas, pameran, pertunjukan, beda buku, mendorong sebagainya. 6. Reaksi. Secara sederhana, pada fungsi ini perpustakaan menyajikan informasi yang dapat menghibur pengguna. Namun, perpustakaan juga menyediakan sumber informasi bermutu yang bertujuan untuk kebutuhan refleksi pemustaka. Sumber informasi tersebut dapat digunakan oleh pemustaka mengisi waktu kosong atau menyediakan hiburan. Fungsi reaksi tersendiri hanya dijadikan dengan penyediaan koleksi, namun dapat dioptimalkan dengan penyediaan fasilitas lain seperti audiovisual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perkembangan perpustakaan. Perkembangan perpustakaan saat ini tentunya mengikuti lingkungan sekitarnya atau organisasi induk dan karakteristik perpustakaannya.
Dilihat berdasarkan faktor organisasi induknya, perpustakaan tentunya dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis. Hal ini tentunya disebabkan oleh beragam visinya, misi, dan tujuan serta kebutuhan dari organisasi induk itu sendiri. Peran perpustakaan pada kondisi ini untuk mendukung berjalannya visi, misi, dan tujuan organisasi induk itu sendiri. Sedangkan dari faktor karakteristik pemustaka tentunya dapat dikelompokkan pada banyak jenisnya. Terdapat golongan masyarakat yang berusia di bawah 6 tahun, berusia sekolah, mahasiswa, pekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. 1. Perpustakaan konvensional. Perkembangan perpustakaan konvensional merupakan cikal bakal perkembangan dari perpustakaan. Perpustakaan ini juga dapat dikatakan sebagai perpustakaan tradisional. Perpustakaan konvensional ditandai dengan koleksinya yang berbasis kertas. Artinya, perpustakaan menyimpan koleksi perpustakaan berupa buku atau bahan lainnya yang terekam dalam media kertas. 2. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan bentuk perpustakaan yang sumber daya informasinya disediakan dalam format digital, dapat diakses melalui komputer atau media pendukung lainnya. Terdapat beberapa kelebihan perpustakaan digital. Pertama, menghemat ruangan. Kelebihan ini dikarenakan bentuk koleksi digital tidak menumpuk ruangan serta nyata melainkan maya atau digital. Kedua, akses ganda. Artinya, perpustakaan digital memungkinkan pemustaka untuk mengakses koleksi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Hal inilah yang membedakan dengan perpustakaan konvensional yang aksesnya bersifat tunggal atau terbatas pada satu perpustaka saja. Ketiga, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perpustakaan digital dapat memberikan kesempatan pada pemustaka untuk mengakses dari mana saja dan kapan saja dengan catatan terhubung dengan jaringan komputer. Keempat, koleksi dapat berbentuk multimedia. Koleksi perpustakaan digital tidak hanya dapat berupa teks saja, namun dapat berupa gambar kombinasi antara teks, gambar, dan suara. 3. Perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida merupakan bentuk perpustakaan yang banyak berkembang di Indonesia pada saat ini. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang menyimpan koleksi yang bersifat analog atau konvensional dengan koleksi digital atau elektronik. Konsep perpustakaan ini merupakan campuran antara konsep perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital.